Selamat datang di kuliah pengantar teori probabilitas atau PTP, masih dengan topik lapangan dan lapangan sigma. Beberapa pendahuluan sudah kita berikan di video sebelumnya. Kali ini kita akan langsung ke pembahasan mengenai lapangan Borel di bidang R2. Oke, sebenarnya ini tidak terlalu baru jika kalian sudah mengikuti materi mengenai lapangan Borel di garis bilangan real. Oke, jadi ini hanya perluasan yang tadinya dimensi 1 menjadi dimensi 2, tapi pada dasarnya konsepnya sama. Kita lihat misalkan A, B, C, D adalah bilangan real dengan A lebih kecil dari B dan C lebih kecil dari D, maka kita punya himpunan B seperti ini, kumpulan XY di bidang R2, itu disebut sebagai persegi panjang buka. Gitu ya. Jadi ini bisa dibayangkan sebagai sisi kirinya A, sisi kanannya B, bawahnya sisi alasnya itu adalah C, dan atasnya adalah D. Nah, ini kita punya misalkan E adalah kelas yang memuat semua persegi panjang buka dengan bentuk 1. Ini kita bisa lihat bahwa kelas E tertutup terhadap operasi iris berhingga, tapi tidak tertutup terhadap operasi iris terhitung dan komplement. Nah, kita akan tunjukkan hal ini. Jadi, misalkan kita punya kita punya E itu kelas yang memuat semua persegi panjang terbuka yang berbentuk 1. Jadi di sini E ini kalau untuk sederhananya saya tulis aja gini ya. Isinya semua himpunan B. Nah, yang akan kita mau tunjukkan di sini ada 3 hal, bahwa E tertutup terhadap operasi iris berhingga. Kemudian yang kedua kita mau tunjukkan bahwa E tidak tertutup terhadap operasi komplement. Dan yang ketiga kita mau tunjukkan bahwa E tidak tertutup terhadap operasi iris terhitung. Oke, bagaimana cara menunjukkannya? Yang pertama, kalau E tertutup terhadap operasi iris berhingga, artinya kalau misalkan kita punya himpunan misalkan B1, B2, sampai misalkan Bn untuk N suatu bilangan bulat, dan ini ada di E, maka kita harus menunjukkan bahwa irisan dari NI dari 1 sampai N, bahwa irisan dari B ini, irisan dari BI itu ada di E. Oke, kita harus menunjukkan seperti ini. Oke, nah, bagaimana cara kita menunjukkannya? Ya sudah, kita misalkan ambil bentuk misalkan bahwa untuk BI itu bentuknya adalah misalkan AI lebih kecil dari X lebih kecil dari BI, kemudian CI lebih kecil dari Y lebih kecil dari DI. Untuk memudahkan kita pakai notasi seperti itu saja. Tentunya dengan syarat bahwa AI lebih kecil dari BI dan CI lebih kecil dari DI. AI, BI, CI, DI itu adalah bilangan real. Nah, sebenarnya kita lihat seperti apa sih bentuknya. Ini cuma sebagai ilustrasi saja. Kita coba ambil misalkan untuk B1, misalkan saya ambil B1 itu adalah
Oke, misalkan saya tidak buat sumbu XY-nya, anggap aja seluruh bidang. Jadi misalkan di sini kita ambil, B1-nya seperti itu, karena dia persegi panjang buka, maka garisnya putus-putus. Oke, jadi misalkan ini B1. Kembali sebenarnya ini kalau secara lewat gambar ini bukan bukti ya, cuma untuk memudahkan kita untuk memahami permasalahannya. Misalkan B1-nya seperti ini. Terus saya punya B2-nya adalah seperti ini. Terus mungkin ukurannya berubahlah, gitu ya. B2-nya misalkan seperti ini. Kemudian kita punya lagi B3-nya misalkan seperti ini. Terus ya ukurannya juga saya ubah seperti itu. Misalkan 3 aja. Ya. Nah, sekarang mana sih yang menjadi irisan dari B1, B2, dan B3? Tentunya adalah ini kan, yang kecil ini. Jadi, kalau misalkan mungkin, nah, di sini mestinya itu yang menjadi irisan dari B1, B2, dan B3. Jadi, ini misalkan kita arsir saja ya. Jadi ini harusnya irisannya. Nah, bagaimana merepresentasikan irisan ini? Ini kan yang ini batas sebelah kirinya itu adalah dari B1, B2, B3 milik si B3 yang paling kanan, ya kan? Kemudian batas sebelah kanannya adalah dari B1, B2, dan B3 kita ambil yang paling kiri. Batas bawahnya kita ambil yang paling atas dari batas bawah ketiga persegi. Kemudian batas atasnya kita ambil yang paling bawah dari batas atas ketiga persegi. Gitu kan ya. Nah, bagaimana dengan misalkan ada skenario lain, ada misalkan persegi panjang atau persegi berikutnya yang keempat seperti ini. Bagaimana irisannya? Tentu di sini irisan dari B1, B2, B3, B4 di sini irisannya adalah himpunan kosong kan? Nah, bagaimana kita menghandle itu? Sekarang kita coba tuliskan ya. Tapi ini kembali ini bukan merupakan bukti, hanya merupakan suatu ilustrasi untuk membantu kita memahami persoalannya. Nah, sekarang apa ini dengan sekarang kita punya, jadi BI ini adalah, kita kembalikan ke sini tadi. Oke. Jadi di sini kita punya BI, irisan BI dari ilustrasi ini sebenarnya kita bisa dapat pasti berbentuk seperti ini juga dong, ya kan? Pasti berbentuk seperti ini, di mana misalkan ini saya sebut adalah bukan AI tapi A0, terus yang ini adalah B0, yang di sini adalah si C0, yang di sini adalah si D0. Yang di sini adalah D0. Bagaimana menentukan A0, B0, C0, dan D0 itu? Ini adalah sebenarnya A0, seperti yang tadi kita dari ilustrasi di atas ini. A0 berarti harusnya adalah maksimum dari AI. Kemudian si B0 harusnya adalah minimum dari si BI. Kemudian si C0 itu harusnya adalah maksimum dari si CI, dan si D0 itu harusnya adalah minimum dari DI.
Ya, bagaimana kita menjamin bahwa A0 lebih kecil dari B0? Dari sini aja sebenarnya kan. A0 itu salah satu dari AI, B0 itu salah satu dari BI, setiap A dan AI pasti lebih kecil dari BI gitu ya. Jadi di sini kita bisa menjamin bahwa syarat yang kita punya dari himpunan B di atas ini tetap berlaku untuk A0, B0, C0, dan D0. Oke, sehingga karena irisannya berbentuk seperti ini, maka kita bisa nyatakan bahwa irisan dari BI ini ada di si E. Bahwa irisan dari BI ini ada di E. Oke, jadi kita bisa tunjukkan bahwa ternyata E tertutup terhadap operasi iris berhingga. Tadi sebenarnya masih ada masalah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Ya, jadi artinya kan irisannya himpunan kosong. Tapi kan kita tahu bahwa himpunan kosong itu adalah sebenarnya anggota, dia spesial kan, dia ada di seluruh himpunan. Jadi termasuk ada di E juga. Gitu ya, itu kalau ternyata irisannya berbentuk himpunan kosong. Nah, sekarang untuk yang kedua, kita mau tunjukkan bahwa E tidak tertutup terhadap operasi komplemen, artinya kalau kita punya misalkan B itu ada di E, kita mau lihat bahwa B komplemen itu tidak berada di bukan anggota dari E. Oke. Nah, bagaimana? Ya udah kita lihat aja. B itu bentuknya apa sih? Tadi di atas sini kita punya B itu mana ya? Oh, nggak ditulis ya. Oke. Kita punya bahwa B itu berbentuk tadi apa? A lebih kecil S lebih kecil dari B, terus C lebih kecil Y lebih kecil dari D. Gitu ya. Nah, sekarang berarti kalau seperti itu, B komplemennya apa ya? Berarti kan kita punya B komplemen, ini kalau misalkan boleh dituliskan ini kan sebenarnya dan ya, koma itu menandakan dan. Jadi ini sebenarnya katakanlah boleh nih dituliskan seperti ini. Jadi ini sebenarnya kayak A iris B komplemen kan A komplemen gabung B komplemen gitu kan. Berarti C iris AC lebih kecil Y lebih kecil dari D komplemen. Nah, kemudian ini A komplemen itu X antara A dan B, berarti sebenarnya komplemennya adalah X lebih kecil sama dengan A. Ini kita ke bawahin aja. Ini adalah X lebih kecil sama dengan A atau X lebih besar sama dengan B, atau dari C, Y antara C dan D komplemen berarti C, Y lebih kecil sama dengan C atau Y lebih besar sama dengan D. Jadi ini sebenarnya adalah misalkan ini seandainya ini seandainya B-nya adalah ini, maka seandainya ini adalah B ya, berarti kita punya B komplemennya itu adalah semua yang di luar si B ini, gitu ya. Jadi kalau B-nya itu adalah yang diarsir, maka B komplemen itu sebenarnya adalah semua di bidang yang di luar arsiran ini, dinyatakan seperti ini. Dan jelas ini bukan bentuk, tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota dari E. Karena tadi untuk menjadi anggota dari E bentuknya harus seperti ini. Ya, jadi
tidak terpisah-pisah macam ini. Oke, jadi bentuk ini jelas bukan anggota dari E. Jadi kita bisa simpulkan bahwa E tidak tertutup terhadap operasi komplement. Nah, yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa E tidak tertutup terhadap operasi iris terhitung, untuk menunjukkan suatu hal tidak berlaku, sebenarnya kita bisa cukup mencari satu contoh di mana hal itu tidak terpenuhi, ya. Artinya kita cukup mencari satu bentuk B. Ini misalkan karena dia terhitung berarti ininya terus B1, B2. Nah, kita mau melihat bahwa irisan 1 sampai tak hingga BI itu tidak berada di E. Kita mau menunjukkan itu. Nah, untuk menunjukkan ini sebenarnya asal bisa dapat satu contoh aja bentuk barisan BI yang irisannya tidak ada di sini, ya sudah beres. Nah, sekarang ambilnya gampang aja sebenarnya. Misalkan untuk ini kita ambil BI-nya, kita ubah satu aja. Jadi misalkan di sini A, di sini saya buat B plus 1/N. Oke. Kemudian batas untuk Y-nya konstan, C sampai D. Gitu ya. Di sini tentunya A lebih kecil dari B plus 1/N, syaratnya supaya dia masuk di anggota dari E. Nah, dengan bentuk B yang seperti ini, gitu ya, kalau kita kembali, kita lihat dulu contoh ilustrasi, misalkan ambil ini. Oke. Bagaimana kita mencari irisannya? Misalkan ini B1, gampangnya. Oke, ini B1. Terus B2-nya, kalau B1-nya kan berarti harusnya di sini ini adalah A, yang di sebelah sini adalah B tambah 1, bawah sini adalah C, atasnya adalah D. B2 semuanya sama kecuali batas kanannya jadi B tambah setengah, jadi agak lebih pendek sedikit, gitu ya. Ini B2. Kemudian B3 sama kecuali kanannya itu lebih pendek sedikit karena B tambah sepertiga. Sepertiga lebih pendek daripada setengah. Kemudian B4 itu sama gitu ya, kecuali dia lebih pendek sedikit lagi gitu ya. Kemudian B5 dan seterusnya begitu sama kecuali dia lebih pendek sedikit lagi karena B tambah 1/5 gitu kan. Begitu terus gitu ya sampai B yang tak hingga. Nah, kebayangkan jadi berarti N-nya menuju tak hingga, ini batas kanannya makin menuju ke B. Sampai pada suatu saat dia mepet di B, tapi itu B plus, karena masih B plus something gitu kan. Artinya B-nya masuk. Sehingga kita tahu berarti irisan dari si BI ini adalah, kita di sini bisa tuliskan irisan dari si BI berarti bentuknya adalah A sampai B, tapi B-nya masuk kan, jadi lebih kecil sama dengan B sih. Kemudian yang di sini nggak ada perubahan di C dan D-nya karena tadi ambilnya konstan. Dan kita tahu bentuk ini bukan merupakan bukan merupakan anggota dari E karena ada masalah di sini ya. Ini yang membuat dia bukan merupakan anggota dari E. Ada kesamaan di
batas untuk X di sebelah kanan. Sehingga dari contoh ini kita bisa mendapatkan bahwa kita bisa menunjukkan bahwa kelas E tertutup terhadap operasi iris berhingga, tapi tidak tertutup terhadap operasi iris terhitung dan komplement. Oke. Nah, sekarang misalkan B2 adalah lapangan sigma minimal yang memuat kelas himpunan E, yaitu B2 sama dengan sigma E. Nah, apa yang akan kita lakukan? Nah, ternyata lapangan B2 memuat berbagai himpunan ini. Ya, ini sebenarnya bagaimana sih variasi dari himpunan yang ada di sini? Itu sebenarnya berbagai macam variasi intervalnya. Kalau tadi semua interval buka, sekarang oke, salah satunya tutup. Jadi kalau tutup di B, kalau tutup di A, kalau tutup di C, kalau tutup di D, kalau ditutup di A dan B, tutup di C dan D, tutup di A dan C, berbagai kombinasi itu. Kemudian kalau salah satu batasnya tak hingga. Sebenarnya ini serupa dengan yang kita punya di sini, yang untuk di bilangan real, ya. Itu sebenarnya cara menunjukkannya juga sama persis dengan apa yang kita lakukan untuk yang di Borel di R1. Jadi ini saya tinggalkan untuk latihan bagi kalian untuk mendapatkan 6 himpunan ini. Sebenarnya himpunan pertama itu yang diberikan oleh si Borel B2 sendiri, Borel di R2 sendiri. Ini juga serupa dengan lemma 4. Lemma 1.4 kita sudah buktikan di pembahasan sebelumnya. Ternyata kalau diberikan Borel B2, maka himpunan yang memuat semua persegi, bedanya Borel B2 dengan yang di sini, lemma ini hanya ada interval tutup di B-nya. Itu juga adalah himpunan sigma, lapangan sigma yang dibentuk oleh interval ini ternyata itu juga merupakan Borel B2. Nah, cara pembuktiannya itu juga serupa dengan yang kita punya di lemma 1.4. Lihat saja video pembahasan mengenai lemma 1.4 ya. Nah, sekarang kita lihat ke yang kita punya di sini ada namanya lapangan monoton. Apa itu lapangan monoton? Jadi lapangan monoton itu sebenarnya suatu lapangan yang tertutup terhadap operasi monoton. Artinya apa? Kalau di lapangan itu ada barisan himpunan yang monoton, maka kalau limit dari barisan itu ada di dalam lapangan tersebut, maka lapangannya kita sebut sebagai lapangan yang monoton. Gitu ya. Jadi tetap barisannya bukan barisan lapangan, tapi barisan himpunan yang berada di dalam lapangan tersebut. Oke? Karena kan tidak ada jaminan bahwa kalau ada barisan himpunan di dalam situ, apakah limit dari barisannya pasti ada di lapangan, kan belum tentu. Tapi kalau dijamin, maka itu disebut lapangan yang monoton. Jadi di sini kalau AN-nya monoton ke A, gitu ya, baik monoton naik ataupun monoton turun, maka A-nya itu harusnya ada di F untuk menjadi suatu lapangan yang monoton. Kita akan tutup pembahasan kita kali ini dengan menunjukkan teorema 1.3 yang menyatakan bahwa lapangan sigma merupakan lapangan monoton dan sebaliknya. Jadi kita di sini mau menunjukkan bukti dari teorema 1.3 yang menyatakan bahwa lapangan sigma merupakan lapangan yang monoton dan sebaliknya. Oke, jadi buktinya bagaimana? Kita lihat
ada dua hal yang harus kita buktikan di sini, yaitu yang pertama, kalau kita punya F adalah lapangan sigma, maka kita akan tunjukkan bahwa F adalah lapangan yang monoton, gitu ya. Kemudian sebaliknya, kita juga akan tunjukkan bahwa kita juga akan tunjukkan sebaliknya, kalau F adalah monoton, lapangan yang monoton, maka kita akan tunjukkan bahwa F adalah lapangan sigma. Oke, dua hal itu. Nah, bagaimana untuk menunjukkan hal yang pertama ini? Oke, sekarang kita lihat kalau F adalah lapangan sigma. Misalkan kita punya barisan AN, ya. Kita misalkan punya tadi barisan AN. Oke, kita punya barisan AN di sini, kemudian AN-nya ada di F. Oke, dan kita tahu misalkan bahwa AN-nya itu, kita tahu bahwa AN-nya ini barisan yang monoton naik, jadi dia konvergen ke suatu himpunan, misalkan kita sebut himpunan A. Nah, untuk menunjukkan bahwa F itu monoton, kita harus menunjukkan bahwa si A itu ada di F, gitu ya. Nah, bagaimana kita menunjukkan ini? Kalau dia masih ingat mengenai barisan himpunan yang monoton, jadi kalau AN itu konvergen ke A, gitu ya, barisan yang monoton naik dan konvergen ke A, kita tahu bahwa A itu haruslah, kalau barisan naik berarti limitnya adalah ya gabungannya, gitu ya. Jadi limitnya adalah gabungan dari si AN, ya kan? Jadi kita tahu bahwa ini adalah gabungan dari AN. Oke. Nah, karena ini F adalah lapangan sigma, kita tahu lapangan sigma itu tertutup terhadap operasi gabungan terhitung. Yang artinya yang bentuk ini itu dia ada di F, gitu ya. Nah, jadi kita tahu dia ada di F. Jadi dia ada di F. Nah, karena dia A-nya ada di F, berarti ya udah kita bisa tunjukkan bahwa F-nya itu monoton. Ini kalau untuk yang pertama, kalau AN-nya ini adalah barisan yang monoton naik. Oke. Nah, bagaimana kalau barisan yang monoton turun? Sebenarnya serupa aja pembuktiannya. Jadi kalau AN-nya barisan yang monoton turun, berarti kita punya seperti ini, sama. Nah, kalau dia monoton turun, berarti kita tahu kembali karena F ini adalah lapangan sigma, maka dia tertutup terhadap operasi irisan terhitung. Ya kan? Jadi, kita tahu bahwa dia tertutup terhadap operasi irisan terhitung, artinya irisan terhitung dari AN harus ada di F. Oke, karena F itu lapangan sigma. Nah, ternyata AN-nya adalah barisan monoton turun, kita bisa dapatkan limitnya yang berupa irisan ini juga ada di F, jadi kita bisa simpulkan bahwa F itu monoton. Nah, untuk yang kedua, untuk hal yang sebaliknya, kalau F itu monoton, kita mau menunjukkan bahwa dia adalah suatu lapangan sigma. Ini juga sederhana gitu ya. Tinggal kita tunjukkan
kalau misalkan AN-nya, ini saya copy saja, kita juga punya dua hal. Kalau AN-nya itu barisan AN-nya itu barisan yang ada di F dan dia monoton naik, terus kita tahu bahwa di sini monoton naik karena F itu monoton, maka kita tahu bahwa ini A ada di F, gitu ya. Yang akan kita tunjukkan adalah bahwa kita akan tunjukkan bahwa F ini lapangan sigma. Oke. Nah, bagaimana dari kenyataan ini untuk menunjukkan bahwa F ini lapangan sigma? Kita pakai di sini aja F monoton. Monoton berarti limitnya ada, dan limitnya ada di F. Monoton apa dia? Monoton naik. Kalau monoton naik, limitnya adalah gabungannya. Gabungan terhitung. Nah, gabungan terhitungnya ada di F. Apa artinya untuk setiap A ada di F, gabungan terhitungnya ada di F? Artinya di sini kita punya F tertutup terhadap operasi gabungan terhitung. Gitu ya. Kemudian di sini dia tertutup terhadap operasi gabungan terhitung, ya sudah, berarti dia adalah suatu lapangan sigma sebenarnya. Nah, atau kondisi yang kedua, kalau AN-nya ada di F, AN-nya monoton turun, karena F-nya monoton, karena F-nya adalah lapangan yang monoton, kita tahu A-nya ini adalah, A-nya ada di F. Gitu ya. Nah, bagaimana statement ini kita pakai untuk menunjukkan bahwa F ini suatu lapangan sigma. Nah, karena kita tahu AN yang monoton turun dia limitnya adalah irisan. Oke, irisan terhitung dari AN. Nah, karena dia F lapangan yang monoton, irisannya ada di F. Gitu kan. A ini yang sebenarnya irisan terhitung ada di F. Nah, di sini kita dapatkan kesimpulan bahwa di sini adalah F berarti untuk setiap A di F, irisan terhitungnya ada di F, berarti kita katakan F tertutup terhadap operasi irisan terhitung. Kembali dari statement ini kita bisa simpulkan bahwa F adalah lapangan sigma. Oke, jadi kita di sini sudah menunjukkan bukti dari teorema 1/3 yang menyatakan bahwa lapangan sigma merupakan lapangan yang monoton dan sebaliknya lapangan yang monoton merupakan lapangan sigma. Oke, sekian pembahasan kita mengenai lapangan Borel B2 dan lapangan yang monoton. Tadi ingat ada tugas, ini kalian tunjukkan ini yang di slide ini. Oke. Nah, ini sama persis seperti yang dilakukan di Borel untuk R1. Sama juga untuk yang lemma yang ini, tunjukkan juga ini sama persis dengan yang dilakukan di lemma 1.4. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih.